Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di dalam segala sesuatu, Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Sehingga saudara, baik kejahatan manusia, baik kebaikan manusia, apapun yang terjadi, saudara-saudara, seluruhnya mau tidak mau harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi tujuan hidup dari kita sebagai orang percaya, sebuah tujuan hidup yang paling agung dan paling mulia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada pertanyaan yang muncul seperti ini. Mengapa Allah yang penuh kasih dapat menghukum manusia dengan hukuman yang tak terperikan? Saudara, atas pertanyaan seperti ini, maka ada orang-orang yang berpendapat bahwa pada akhirnya Allah tidak akan menghukum manusia, tetapi semua manusia akan diselamatkan. Saudara, apakah benar demikian? Apakah Allah yang menghukum bertentangan dengan Allah yang penuh kasih? Jawabannya tidak sama sekali. Ketika Allah membiarkan kejahatan dan dosa manusia yang begitu merusak tanpa penghakiman dan tanpa penghukuman, justru Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang tidak mengasihi. Semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Saudara, Allah sudah memberitahukan konsekuensi daripada dosa. Namun Allah tidak berdiam diri. Alkitab mengatakan tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus. Saudara, dosa merusak manusia. Maka Allah memberitahukan bahwa terhadap dosa ada penghakiman dan penghukuman. Tetapi keselamatan adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus. Tidak ada kemungkinan seorang pun selamat dari kebinasaan. Hanya satu-satunya jalan, yaitu hanya melalui kasih karunia Allah di dalam Kristus. Saudara, penghakiman terjadi atas perbuatan-perbuatan manusia. Tetapi keselamatan adalah semata-mata kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita membaca Yosua pasal yang kedua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas.
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu ya dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rahab adalah seorang penduduk dari kota Yeriko. Dan dia dikenal sebagai perempuan sundal. Namun saudara-saudara, 2 pengintai ini justru bermalam menginap di rumah Rahab ini. Saudara, Rahab dan penduduk kota Yeriko ternyata sudah mendengar peristiwa-peristiwa dahsyat yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan bangsa Israel. Salah satu yang menyeberangi Laut Tebrau. Dan Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa yang ada, dan itu membuat kota Yeriko menjadi ketakutan dan gentar. Saudara, Rahab, dia bukan bangsa Israel, tetapi dia menjadi percaya kepada Tuhan. Hal ini terlihat bagaimana dia sangat menyetujui apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Yeriko atau kota Yeriko. Dan Rahab meminta perlindungan dari kedua pengintai ini. Saudara, apa yang Rahab lakukan? Sebetulnya dia mendapat kasih karunia Tuhan. Karena semua itu terjadi dimulai dari 2 pengintai menginap di rumah dia. Saudara, Rahab bukan saja dilindungi oleh bangsa Israel, sehingga keluarganya pun tidak binasa, tetapi Rahab justru juga dipakai oleh Tuhan menjadi leluhur dari Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di mana Rahab ini menjadi istri dari Salmon yang adalah orang Israel. Saudara, begitu indah
anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Rahab. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, iman itu nyata di dalam pengakuan dan perbuatan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bawah bumi. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku sesuatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara, Rahab mendapatkan kasih karunia Tuhan, bukan karena jasanya. Namun, saudara-saudara, karena dia boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, kepercayaan Rahab itu, saudara-saudara, adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu, saudara, adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Yakni Tuhan bangsa Israel itu adalah pencipta segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Itulah yang menjadi iman, kepercayaan daripada Rahab, yang bukan orang Israel. Bukan itu saja, malah Rahab berkata, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya Rahab percaya bahwa Tuhan itulah hakim yang paling tinggi dalam segala sesuatu. Sehingga sumpah itu di dalam nama Tuhan. Saudara, disinilah saudara-saudara, bagaimana Rahab dari imannya itu menimbulkan perilaku atau perbuatan di mana dia melindungi dua pengintai ini. Saudara, karena Rahab mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, iman itu nyata melalui pengakuan kita dan perbuatan kita. Saudara, iman itu timbul karena kita mendengar firman Allah. Saudara, firman Allah itu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, yang terpuncak adalah perbuatan Allah ketika Allah mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan dia bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Saudara, melalui firman Tuhan itu, melalui perbuatan Tuhan itu, kita boleh percaya. Saudara, kepercayaan itu nyata ketika kita mengaku dengan bibir kita bahwa saya percaya kepadanya. Dan di dalam perbuatan kita, yaitu kita ikut melayani Tuhan. Kita ikut mengambil bagian dalam rencana Tuhan sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, itulah yang memberikan kita satu keyakinan. Kita adalah orang-orang yang adalah umat Tuhan. Saudara, demikianlah yang terjadi kepada Rahab. Rahab menjadi umat Tuhan karena kasih karunia Tuhan, sehingga dia boleh beriman kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kasih karunia keselamatan Tuhan itu cemerlang di tengah-tengah manusia yang binasa. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah.
Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang menciderainya, kamilah yang menanggung akibatnya, pertumpahan darah itu. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Itulah Tuhan yang kita percaya. Saudara, kejahatan manusia, keberdosaan manusia, saudara tidak mengurangi betapa ajaibnya kasih karunia Tuhan. Kejahatan manusia, dosa manusia tidak dapat menahan kasih karunia Allah. Saudara, ini yang terlihat di dalam peristiwa dari seorang Rahab. Saudara, Tuhan akan menghukum Yeriko karena dosa-dosa mereka. Tetapi saudara, di tengah-tengah Allah menghukum orang-orang ini, kasih karunia Allah begitu cemerlang. Allah memilih Rahab untuk diselamatkan olehnya. Dan Alkitab mengatakan, Rahab harus menggantungkan tali kirmisi dan seluruh orang-orang yang di dalam itu. Mereka tidak binasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, keselamatan kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang Tuhan panggil. Bukan karena dia baik, tetapi karena kemurahan Tuhan. Saudara, Rahab adalah seorang perempuan sundal. Tetapi saudara harus tahu, dari seorang yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Dari seorang yang dianggap manusia paling binasa di antara yang binasa. Justru Tuhan pakai menjadi leluhur daripada Yesus Kristus. Saudara, ketika kita membaca silsilah Yesus Kristus, ada nama dia di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang paling binasa seperti Rahab karena dia perempuan sundal, dia bisa selamat semata-mata kasih karunia Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Ketika kita masih musuh Allah, Kristus sudah mati bagi kita. Saudara, berita kasih karunia Tuhan adalah berita betapapun kita binasa. Namun, ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudara, biarlah engkau dan saya mengalami terang Tuhan. Dan engkau mengalami apa yang dialami oleh Rahab, yaitu mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau adalah Allah penuh kasih karunia. Dan tidak ada segala sesuatu dalam dunia ini yang dapat mencemarkan kasih karunia-Mu. Tapi justru segala sesuatu membuat kasih karunia Tuhan semakin cemerlang. Dan nama Tuhan yang ditinggikan. Bapa surga, kami bersyukur dari kisah yang kami baca. Sekali lagi kami mengenal kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.